Terkait yang dinyatakan bahwa Berlin Sinaga itu merampas anaknya, itu tidak benar. Karena apa? Karena pada tanggal 12 Maret itu saya langsung ikut mendampingi klien saya ke rumah mertua dari Berlin Sinaga. Jadi saya boleh jelaskan seperti ini. Pada tanggal 8 Februari 2024 antara Berlin Sinaga dan istrinya Dian Meta Sihombing ada pertengkaran di rumahnya di Tanjung Merawa di Komplek Rivera. Ya, jadi pada malam hari itu di dalam pertengkaran itu si Berlin Sinaga tangannya digigit oleh istrinya sampai berdarah dan akhirnya si Berlin Sinaga dengan anaknya yang paling kecil dan pembantunya meninggalkan rumah itu dan menginap di rumah orang tuanya di Jalan Air Bersih Medan. Namun besok paginya di tanggal 9, Berlin Sinaga mengembalikan anaknya dan pembantunya ke rumahnya di Komplek Rivera dan dia langsung pergi tugas di Polda Sumatera Utara. Nah, setelah itu besoknya lagi tanggal 10 dia masih membawa anaknya yang besar si Neila dan yang nomor 2 untuk nonton di Sun Plaza. Di tanggal 10 mereka masih nonton si Berlin dan anaknya. Setelah itu mereka pulang nonton, anaknya diantar lagi ke rumah. Jadi dari pertengkaran yang tanggal 8 malam itu sampai ke tanggal 10 itu sebenarnya suasana masih biasa-biasa aja. Namun di tanggal 12 Februari, Berlin Sinaga pada waktu itu di malam tanggal 12 dia lagi piket di Polda dan supir mereka bertelepon bahwa Pak itu ibu kelihatannya mau pergi, katanya gitu, ibu mau pergi, loh, ya, coba lihat dulu gitu. Terus akhirnya Berlin pulang ke rumahnya, tapi istrinya sudah berangkat, sudah tidak bertemu. Karena sudah tidak bertemu, maka Berlin menyatakan kepada drivernya, udah kau tunggu aja rumah ya biar saya balik lagi ke kantor untuk lepas piket. Nah setelah dia lepas piket dia coba mencari kemana istri dan anaknya karena nggak ada anak yang 3, nggak ada juga di rumah. Nah mereka pergi cari ke tempat mertuanya di daerah Pakam, ternyata tidak bertemu. Gitu. Setelah itu berulang kali dia mencari anak dan istrinya ke rumah mertuanya, tidak bertemu. Dan suatu ketika dia memutar balik mobilnya, dia melihat mobil istrinya ada ditutup tenda di belakang rumah mertuanya. Maka dia yakin, dan ini juga atas informasi dari abang iparnya, bahwa istri dan anaknya ada di rumah mertuanya. Kan gitu. Ketika si Berlin ini memanggil-manggil anak, istri, dan mertuanya, tidak ada respon, sementara dia tahu mobilnya ada di belakang rumah, maka karena dia merasa itu adalah rumah mertuanya, dia lompat pagar. Dia lompat pagar untuk mengetuk-ketuk pintu, terus juga nggak ada respon. Dia matikan listrik, maksudnya kan ini akan keluar nih kalau panas di dalam. Juga nggak ada respon. Nah setelah itu dia keluar, dan setelah dia keluar itu dia bertemu dengan tulangnya istrinya. Nah setelah itu tulangnya juga sempat marah sama si Berlin, namun akhirnya mereka bisa duduk bersama di halaman di teras rumah mertuanya, tapi istri dan anaknya tidak ikut. Ya, akhirnya di situ Berlin menceritakan semuanya apa yang terjadi, bahkan apa tanggung jawab si Berlin terkait bahwa gaji dan remunerasinya, bahkan ada tambahan untuk biaya rumah tangga yang diberikan orang tuanya setiap bulan kepada istrinya yang kalau dijumlahkan setiap bulan minimal gaji, remunerasi dan tambahan itu berkisar 20 juta, bahkan 3 anak, 3 pembantu, itu familinya yang ada di situ pulangnya kaget. Loh, kalau seperti itu kenapa rumah tangga kalian ribut? Gitu. Pertengkaran ini kan biasa di bunga-bunga rumah tangga ini, walaupun pertengkaran tidak ada yang menginginkan. Tapi kenapa saya bilang ini bunga-bunga rumah tangga? Nyatanya lahir anak 3. Kan gitu. Anak mereka 3 kok. Lah kalau tadi dibilang itu mau memaksa untuk aborsi, itu nggak benar. Jadi begini, anak pertama Berlin dengan pasangan Dian Meta ini kan perempuan, anak kedua perempuan. Jadi mau lahir anak ketiga, mereka punya program. Yuk kita program yuk ke dokter supaya kita bisa punya anak laki-laki.
Saya kira semua pasangan menginginkan punya anak laki-laki dan anak perempuan, suku apapun itu, ya kan? Ternyata ketika mereka sedang program itu, si istrinya tadi ketika mengecek kehamilan, ternyata udah hamil. Ketika mereka sudah hamil, istrinya sudah hamil, mereka pergi USG, tahulah ini ternyata perempuan ini nantinya gitu, walaupun masih apa gitu kan. Baru si Berlin tanya ke istrinya, ini anak kita perempuan gimana? Kita teruskan program atau gimana? Ya si istrinya bilang, ya udah ada anak kita, ya udahlah kita urusnya, diurus dan lahir bulan 7 tahun 2023 tadi yang lalu. Lahir nggak ada masalah dan sehat sampai hari ini. Jadi tidak ada mau memaksa aborsi. Kan gitu. Jadi supaya lurus ya. Karena kalimat aborsi ini kan sangat sensitif ini. Sangat sensitif, apalagi kaum ibu membaca berita itu pasti akan rame-rame memusuhi Berlin. Padahal seperti yang tadi sebelum kita wawancara ini saya sebutkan, Berlin ini cukup punya tanggung jawab yang baik kok kepada anak dan istrinya. Dimulai dari mana? Dia hanya seorang pangkat bribka. Terus karena orang tuanya punya ekonomi yang baik, istrinya dikasih kok mobil. Mereka punya rumah di tempat yang layak di Komplek Riviera. Anaknya disekolahkan di sekolah yang cukup baik, salah satu sekolah yang baik di Kota Medan ini, di Global Prima. Kan gitu. Bahkan dengan tegas Berlin menyampaikan ke tengah-tengah keluarganya, saya memberikan kesejahteraan kepada keluarga saya ini lebih daripada yang saya dapatkan dari negara. Karena dia dapatkan dari negara gajinya 5 juta, remunerasinya 3 juta, 8 juta itu langsung istrinya yang terima dengan pegang ATM-nya, plus 12 juta yang dibantu oleh orang tuanya setiap bulan. Besar 20 juta. Pembantu rumah tangga ada 3. Ini kan maaf ini, perwira menengah juga belum tentu menyiapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.